Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh, Mbak. Biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Kenapa kita harus mendramatisir? Kita punya wakil menteri tenaga kerja tiap hari sama Bang Karni di LC. Bukan mikirin gelombang PHK yang harus dimitigasi. Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Bukannya memberikan solusi nyata, pernyataan tersebut justru memperburuk rasa frustasi dan ketidakpastian di kalangan pekerja. Wakil menteri, bagaimana? Kok bisa pikirannya stunting begitu? Kan kacau cara berpikir begini. Ini harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan ini hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Begini nih akibatnya kalau buzzer dijadikan wamen. Kagak memberi solusi, cuma memberikan teriakan-teriakan hidup Prabowo, hidup Prabowo. Dan pada akhirnya apa? Tetap di PHK juga. Di PHK mencapai 10.000 orang. Masih hidup Prabowo? Iya sih, Prabowo masih hidup. Tapi kehadirannya sebagai presiden mana? Dan kehadiran Prabowo sebagai pemimpin yang harusnya mengayomi rakyat di mana? Hah? Apalagi Sritex kemarin jadi lokasi kampanye Prabowo juga. Merinding, lihat dukungan karyawan Sritex untuk Gibran. Saya juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana? Ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ya, uang umurnya kan sudah nggak mencapai, Pak. Kalau ngelamar di mana-mana kan sudah 50 lebih. Nggak ada yang mau. Ya inginnya kembali lagi, Pak. Diselamatkan Sritex. Kenapa, Bu? Ya untuk menghidupi anak. Kami Prabowo Gibran punya program di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta. 3 juta orang bekerja. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasibku di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak, kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. PT Sritex resmi tutup Sabtu kemarin pasca dinyatakan pailit karena gagal melunasi hutang perusahaan. Ibasnya hampir 10.000 karyawan terkena PHK dan pesangonnya belum terbayarkan. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan akan mempertahankan PT Sritex. Namun kini raksasa tekstil tersebut akhirnya tamat riwayat. Bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Pernyataan saya itu memang semangat saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Nggak boleh dong di tengah-tengah buruh pemerintah membangun narasi yang pesimis, nggak bisa. Optimisme itu penting. Memang industri tekstil kita kan memang lagi tidak baik-baik aja. Itu realitanya dan memang nggak bisa dihindari. Namanya PHK masalah itu nggak bisa dihindari. Ya, bicara soal Sritex ini, kita tentu masih ingat kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Emmanuel Ebenezer atau Noel ke PT Sritex pada tanggal 8 Januari 2025. Nah, dalam kunjungan tersebut kan Noel dengan gagahnya, dengan tegas menyatakan di hadapan para karyawan
bahwa tidak akan ada PHK di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Bahkan katanya dia rela untuk melepaskan jabatannya asal tidak ada di PHK. Nah, tapi hanya dalam hitungan minggu, fakta yang terjadi justru bertolak belakang. PT Sritek resmi memutuskan hubungan kerja atau PHK massal terhadap seluruh karyawannya pada tanggal 26 Februari 2025. Dan kemudian penutupan operasi terjadi secara permanen pada 1 Maret 2025. Nah, pada kunjungannya, Noel kan menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk mencegah PHK di PT Sritek ini. Nah, pernyataan ini pada saat itu memberikan harapan besar kepada lebih dari 10.000 karyawan yang tengah menghadapi ketidakpastian akibat keuangan di perusahaan ini. Nah, tapi pada realitanya, pada tanggal 26 Februari 2025, tim kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang mengumumkan bahwa seluruh karyawan PT Sritek dan anak perusahaannya akan diberhentikan secara permanen. Nah, karyawan terakhir bekerja 28 Februari dan perusahaan resmi tutup 1 Maret. Nah, penyebab utamanya adalah kepailitan PT Sritek setelah gagal memenuhi kewajiban utang kepada para kreditur. Jadi sebanyak 10.965 karyawan terkena dampak langsung dan kena PHK. Termasuk mereka yang bekerja di anak perusahaannya seperti di PT Rayon Utama Makmur dan PT Sinar Panca Jaya. Nah, ribuan keluarga sekarang kehilangan sumber penghasilan utama. Sementara jaminan pembayaran hak-hak mereka seperti pesangon ini masih belum jelas. Ya, jadi janji Noel untuk mencegah PHK di PT Sritek ini tidak hanya gagal direalisasikan, tapi juga meninggalkan sejumlah pertanyaan serius tentang kredibilitas pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Pernyataan Noel pada Januari seolah-olah memberikan kepastian bahwa pemerintah mampu mencegah PHK. Tapi pada kenyataannya, keputusan PHK berada sepenuhnya di tangan tim kurator setelah putusan pailit oleh pengadilan. Lalu apakah janji tersebut hanya sebatas lip service saja untuk menyenangkan dan sedikit menenangkan keresahan karyawan saat itu tanpa didukung oleh langkah-langkah konkret dan nyata? Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Bukannya memberikan solusi nyata, pernyataan tersebut justru memperburuk rasa frustasi dan ketidakpastian di kalangan pekerja. Hari ini, per 1 Maret 2025, PT Sritek resmi menutup pabriknya. Setelah sebelumnya, perusahaan ini dinyatakan pailit. Dampaknya, lebih dari 10.000 karyawan mengalami PHK massal. Ini harusnya menjadi hari berkabung nasional, karena ada puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya, apalagi PHK ini dilakukan jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, saya tidak melihat respon itu di sosial media, justru saya melihat sebaliknya. Banyak netizen menganggap bahwa PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya, karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritek secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritek yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Iya, sama-sama ya Mbak ya. Maafin aku udah beli karena sarapan iya. Betul-betul Mbak ya. Betul-betul saya jaga kok, saya terus ya Mbak. Kamu Pak? Hari terakhir ya, ini kasihan nih hari terakhir. Ini hari terakhir muat, hari terakhir pada masuk karyawan semua.